dan juga terutama bagaimana kita menghadirkan pemimpin yang kuat, yang mempunyai visi, yang mempunyai akhlak, yang mempunyai akhlak. Fatwanya orang barat, penulis-penulis barat, pakar-pakar ilmu kejiwaan, mereka sudah mengatakan bahwasanya orang yang sudah kecanduan itu lebih serem daripada orang kecanduan afyun dan sebagainya, karena merusak pikirannya. Bentuknya manusia tapi akalnya binatang. Infrastruktur dan pelayanan haji kita juga perlu ditingkatkan. Ini kan kita delegasi terbesar dalam haji dan selalu ada, tidak hanya haji bahkan umroh. Kita harus memikirkan satu tempat mungkin yang merupakan pelayanan khusus bagi jamaah haji Indonesia. Apakah menonton video porno yang dilakukan secara rutin bisa dikatakan dosa? Ya dosa lah. Nengok aurat orang nikah, nonton video yang dilakukan secara rutin bisa dikatakan dosa. Pertanyaannya konyol. Ya banyak dosa, ya banyak maksiat. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu hari nanti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya Fadly Jong nyinyir di media sosial, suatu hari nanti nge-like postingan video juga. Menurut saya di dalam banyak contoh memang harus revolusi itu dari atas, dengan keteladanan, dengan contoh. Ternyata selain narkoba, sekarang ini yang paling bahaya itu pornografi. Pornografi itu begitu seseorang kemudian menggunakan fungsi pandangannya untuk melihat tayangan seperti itu langsung merusak ke fungsi otaknya. Dia masuk tuh, menginfeksi, kadang-kadang candunya lebih besar daripada narkoba. Makanya orang kalau nggak pernah lihat, tiba-tiba melihat itu bayangannya tuh lama di bagian otaknya tuh. Mengenai revolusi akhlak, justru akhlak kita di dalam bernegara. Revolusi kita ini harus dari atas, memberikan contoh teladan. Tapi faktor kepemimpinan itu adalah faktor yang paling utama. Bolehkah nonton film porno? Menonton film seperti ini, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, akan merusak fitrah kita yang ada sebenarnya. Selain mendukung kesenian, kita melihat auratnya orang. Ini juga dosa lain sendiri. Jangan kemudian mempertahankan sesuatu yang sudah jelas salah. Yang bersangkutan sendiri sudah minta maaf, berarti sudah salah, mengakui kesalahannya. Fadly Jong pasti ngeles.com. Dia akan bilang bahwa itu admin yang megang anak buahnya, padahal enggak, dianya sendiri. Siapa yang akan kita pilih? 9 orang. 2018 bulan Juni, 2019 bulan April. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, DPR pusat, DPR pusat. Ingat, kalau salah sekali, salah tahun ini, salah tahun depan, 5 tahun kita akan merasakan efek akibatnya. Yang masih belum peduli pada politik, yang masih belum peduli kepada DPR, yang masih belum peduli kepada wakil rakyat, pilih orang yang memperjuangkan Islam. Itu menjadi apa yang disebut sebagai revolusi akhlak, sebagai satu solusi di dalam menuju Indonesia bermartabat. Ini rusak, makanya hati-hati dengan porno. Jangan main-main, figur aja terus kemana-mana. Melihat orang akan kebayang yang demikian, rusak betul. Sehingga kebayang sampai kenapa kok dia berzina dengan ibunya, dengan adiknya semuanya, karena sudah kotor sekali. Makanya bahaya sekali. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Kalau emang ente memang kepleset nge-like itu bokep, ya udah bilang aja khilaf. Manusia mau khilaf biasa, jangan suka nyala-nyalain anak buah. Yang ketiga, uang yang kita beli barang itu, ini bukan sedekah tapi uang yang haram, salah tempatnya. Ada tanggung jawab sendiri hari kiamat. Ada banyak dosanya nih. Dari sisi yang lain mengganggu kejiwaan. Maka apa yang kemudian mesti dilakukan? Tinggalkan itu. Tinggalkan, jauhi, taubat. Akui salah, sesali itu, kemudian tinggalkan. Sama bicara juga begitu. Kotor kata-kata, tinggalkan yang kotor, balik kepada yang baik. Begitu baik kebiasaan, maka kotor akan dihilangkan. Nah, lalu juga dia bilang bahwa dia tuh nggak pernah nge-like bokep. Dia pasti nyuruh anak buahnya itu memblokir bokep. Kenapa baru sekarang blokirnya? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Pemerintah
terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Ini salah membaca, salah kemudian nanti tentu saja mendiagnosa, salah resep, salah urus. Jangan sampai ada fatwa-fatwa yang memperkenankan lihat pornografi, biarpun katanya untuk suami istri, tidak, merusak. Dan ini bahaya sekali, jangan main-main, merusak pikiran, sehingga bentuknya kayak manusia atau pikirannya kayak binatang. Nanti kita akan terkaget-kaget sendiri kalau kita melihat sejarah dan sejarah dari bangsa-bangsa lain. Takutlah kepada Allah, itu maksiat. Malam minggu nggak ada pacar jomblo, akhirnya apa, jam 12 malam dalam kamar daripada sendiri nonton bokep, nggak ada otak. Haram, dosa besar. Karena tadi persiapan kurang, tadi saya kira apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Pak Anies, saya kira benar sekali. Kita harus sekarang ini betul-betul serius, jangan membuang-buang waktu. Kalau ini terjadi lompatan-lompatan terhadap kasus seperti di Italia, di Korea Selatan, di Iran, dan di negara-negara lain, karena kita ini 270 juta penduduk kita. Akhlak memberikan sopan santun tata krama. Tetapi ada confident dari rakyat kita juga, apa yang harus dilakukan. Walaupun sudah ditunjukkan Pak Jokowi jadi master of cuci tangan gitu ya. Fujur tadi bisa terrespon dengan perilaku maksiat. Maksiat lewat mata, nonton tayangan-tayangan yang tidak baik. Saya punya kawan, dia alumni dari Kanada, di neuroscientific, di jurusan untuk saraf, ya, itu kita diskusi, dan perilakunya diburuk nantinya, ke pola hidup, ke tubuh, ke macam-macam. Anda paham sendirilah gitu kan. Presiden harus berhenti pencitraan, ya. 2 tahun ini adalah presiden pencitraan. Apabila seorang sholat ke masjid beribadah, gak pernah tinggal, tapi dia masih suka nonton video porno, gimana tuh Pak Ustadz? Apakah diterima? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa sholatnya tak mencegah dirinya dari keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan. Dia bukan makin dekat, tapi makin bu'dan, jauh dari Allah. Orang yang selalu melakukan perbuatan dosa secara sengaja, maka orang itu fasik. Secara medis, kesempurnaan dalam biologi, secara syar'i memang itu diperintahkan. Kenapa kita disuruh gudul basar, turunkan pandangan dari yang haram, telinga dengar dari yang haram? Karena kita nanti akan lebih menikmati apa yang Allah halalkan. Dan ini karena nonton, pengaruhnya karena tontonan. Tinggalkan, nggak boleh. Merusak jiwanya, rusak jiwanya. Berhenti untuk film, nggak boleh. Anda lawan gitu saja, nanti pada akhirnya akan hilang. Dan jangan sekali-kali menengok kembali urusan pornografi, itu merusak. Ada syahwat yang bergolak, sehingga di saat pikiran yang sudah telah teracuni dengan film-film kotor atau pornografi, maka di saat seperti itu, di saat ada bangkit syahwat, menggugah kembali. Dan kamu Pak John jelas-jelas mendukung kemenangan Donald Trump dengan hadir di kampanyenya di Amerika Serikat. Tapi kamu sekarang malah nyinyir. Saya tantang kamu, jangan jadi munafik, jangan jadi pengecut. Ya, inilah namanya politik ya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang-kadang harus lihat realitas gitu. Dan itu adalah film, dan film adalah peran dan gambar-gambar, dan itu akan menjadikan orang itu melanglang dengan khayalannya. Dan naudzubillah, efeknya sangat luar biasa besar, akan kembali kepada yang ada di rumah. Karena apa? Yang dimiliki tidak seperti yang ada di sana, sehingga dia tidak akan puas sampai kapanpun. Rendah orang itu nanti pada akhirnya, sehingga tidak akan puas dengan istrinya, tidak akan puas dengan suaminya. Ini kebodohan. Sepandai-pandainya Fadly Jong nyinyir di media sosial, suatu hari nanti nge-like postingan video juga. Suami istri enggak, itu merusak. Sehingga apa? Dia nggak akan syahwat dengan istrinya. Lebih dari itu apa? Dia akan menganggap istrinya adalah tidak menarik sama sekali bagi dia. Karena yang dilihat adalah pemandangan-pemandangan yang menggoda bagi. Yang bisa membawa perubahan untuk kemajuan di Kabupaten 50 Kota, yaitu Mr. Aye, Muhammad Rahmat, dan Pak Asirwan Yunus. Dua-duanya saya kenal baik dan saya sangat yakin. Maka itu bahayanya bukan urusan syariat saja. Secara syariat adalah haram, secara psikologi dia akan merusak. Jangankan kok yang sampai derajat buka aurat dalam gambarnya. Kalau orang biasa membuka mata jalan ke sana kemari, masya Allah. Secara syariat, secara kejiwaan, secara akhlak tidak pantas. Bukan satu inovasi baru, tetapi sudah ada di dalam tradisi masyarakat kita beratus tahun, bahkan beribu tahun. Karena peradaban kita ini adalah peradaban yang sudah sangat cukup panjang gitu ya.
Dan ini yang menurut saya harus kita klarifikasi. Dan sebab kehancuran nanti pada rumah tangga pada akhirnya, dan itu kecanduan. Saya membaca buku bahasanya itu kecanduan, sehingga orang yang capek sekalipun katanya kalau sudah nonton itu bisa sampai pagi nggak tidur. Belajar 1 jam capek, tapi kalau sudah nonton itu katanya sampai pagi pun nggak kerasa. Na'udzubillah. Lihat, lebih daripada candu-candu itu.